Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ukti Purnomo Sutibani, NPM terakhir 042. Perkenalkan, nama saya Putri Kasapta Raditya, NPM akhir 048. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Purnamasari, NPM akhir 080. Perkenalkan, nama saya Ika Yuda Anggara Putra, NPM akhir 081. Perkenalkan, nama saya David Putra dengan NPM akhir 131. Di sini saya akan membahas pengaruh fasilitas, kualitas produk, dan promosi digital terhadap minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar. Latar belakangnya, pemasaran berawal dari suatu ide untuk mencapai laba jangka panjang. Perusahaan harus dapat memahami konsumen beserta keinginannya. Perusahaan harus membagi pasarnya ke dalam segmen-segmen atau kelompok konsumen serta menentukan keinginan dari masing-masing segmen tersebut. Pemasaran harus dipahami tidak hanya dalam pemahaman kuno, tetapi dalam memahami modern, yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan. Pasar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk dan jasa yang memiliki nilai unggul bagi pelanggan, menetapkan harga, mendistribusikan dan mempromosikan produk dan jasa secara efektif. Produk dan jasa itu akan mudah terjual. Di bulan Januari, 166 konsumen, di bulan Februari 200 konsumen, di bulan Maret 170 konsumen, April 215 konsumen, Mei 150 konsumen, Juni 140 konsumen, Juli 205 konsumen, Agustus 195 konsumen, September 180 konsumen, Oktober 160 konsumen, November 187 konsumen, Desember 220 konsumen. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 2188 konsumen. Berikutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh fasilitas, kualitas produk, dan promosi digital terhadap minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar. Yang kedua, bagaimana pengaruh fasilitas terhadap minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar. Dan yang terakhir ada bagaimana promosi digital terhadap minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama, untuk menganalisis pengaruh fasilitas, kualitas produk, dan promosi digital terhadap minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar. Yang berikutnya ada untuk menganalisis pengaruh fasilitas terhadap minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar. Berikutnya untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar. Dan yang terakhir untuk menganalisis promosi digital terhadap minat beli konsumen pada rumah kafe dan pasar. Berikutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, hasil peneliti diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan terkait pengaruh fasilitas, kualitas produk, dan promosi digital terhadap minat konsumen. Yang kedua, bagi perusahaan, digunakan sebagai sumbangan pemikiran terhadap masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, bagi lembaga pendidikan. Bagi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pemasaran, terutama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan pembeli. Berikutnya ada sistem penulis. Yang pertama, bab 1 isinya pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, yang kelima penutup.
Baik, selanjutnya itu kerangka konsep. Dalam kerangka konsep terdapat X1.1 sampai X1.4 itu menjadi fasilitas dalam kurung X.1. Selanjutnya ada X2.1 sampai X2.6, 7, dan 8 itu menjadi satu kesatuan, yaitu kualitas produk atau dalam kurung X.2. Selanjutnya ada X2.1 sampai X2.5 menjadi satu, yaitu promosi digital dalam kurung X3, dimana menjadi kesatuan lagi, yang dimana itu minat beli konsumen yang disebut dengan Y. Y terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4. Hipotesis penelitian. Yang pertama itu pengaruh fasilitas kualitas produk. Promosi digital berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen, yang dimana terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu H1 yang termasuk itu pengaruh fasilitas kualitas produk. Promosi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar. Yang kedua itu pengaruh fasilitas terhadap minat beli konsumen, di mana H2 yang dimaksud itu fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar. Yang ketiga yaitu pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen, yaitu H3, di mana kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar. Yang terakhir yaitu pengaruh promosi digital terhadap minat beli konsumen, yang dimana itu H4, digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan objek penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di rumah kopi dan pasar yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Daop Puri, dan Pasar, Bali. Objek penelitian adalah pengaruh fasilitas, kualitas produk, dan promosi digital terhadap minat konsumen pada rumah kopi dan pasar. Yang kedua ada populasi dan penentuan sampel. Populasi adalah rata-rata jumlah pengunjung yang pernah berkunjung serta mendapatkan pelayanan secara langsung oleh karyawan. Selama bulan Januari sampai Desember 24 sebanyak 2.188 orang. Metode penentuan sampel digunakan teknik sampling jenuh atau sampel sensus. Yang ketiga ada identifikasi variabel. Penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah fasilitas X1, kualitas produk X2, dan promosi digital X3. Penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah minat konsumen atau Y. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Yang kedua ada jenis data menurut sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada metode pengumpulan data, yaitu observasi atau pengamatan, wawancara atau interview, dokumentasi, dan kuesioner atau angket. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian, yaitu ada uji validitas instrumen penelitian. Yang kedua ada uji reliabilitas instrumen penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data, analisis determinasi, dan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Berikut merupakan tabel karakteristik responden yang ada pada rumah kopi dan pasar. Hasil penelitian dan pembahasan. Pengaruh fasilitas, kualitas produk, dan promosi digital terhadap minat beli rumah kopi. Berdasarkan hasil observasi, ada pengaruh yang positif dan signifikan antara fasilitas, kualitas produk, dan promosi digital terhadap minat beli rumah kopi, dan diperoleh bukan secara kebetulan. Artinya semakin baik fasilitas, semakin baik kualitas produk, dan semakin efektif promosi digital, maka minat beli semakin meningkat. Adanya fasilitas yang baik, seperti desain ruang yang nyaman, kebersihan, dan layanan yang memadai, dapat meningkatkan pengalaman pengunjung. Kualitas produk yang baik,
termasuk varian yang bervariasi, rasa kopi yang lezat, bahan-bahan berkualitas, dan penyajian yang menarik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Promosi digital yang efektif seperti kampanye di media sosial, iklan online, atau konten yang menarik dapat meningkatkan visibilitas dan menarik perhatian calon pembeli. Hasil penelitian dan pembahasan. Pengaruh fasilitas terhadap minat beli rumah kopi. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara fasilitas terhadap minat beli konsumen. Sebagai besar responden menjawab, desain dan tata letak ruangan di kedai kopi memiliki dampak positif pada pemikiran pengunjung dan perencanaan ruangan rumah kopi dan pasar membuat pengunjung untuk merasa nyaman. Hal ini berarti bahwa pengunjung merasa lebih terinspirasi, lebih produktif, atau memiliki pengalaman berpikir yang lebih mendalam saat berada di ruangan rumah kopi dan pasar. Pengaruh kualitas produk terhadap minat beli rumah kopi. Sebagian besar responden menjawab bahwa produk kopi pada rumah kopi dan pasar dilengkapi dengan berbagai varian rasa yang menarik. Meskipun ada fenomena yang menyatakan bahwa kualitas produk pada kedai kopi kurang baik, namun sebagian besar responden masih berminat untuk berkunjung ke rumah kopi dan pasar disebabkan karena memiliki varian rasa yang menarik. Baik, selanjutnya pengaruh promosi digital terhadap minat beli rumah kopi. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan promosi digital terhadap minat beli. Sebagian besar responden menjawab bahwa saya percaya bahwa informasi tentang rumah kopi dan pasar yang saya lihat di platform digital seperti media sosial, website adalah akurat. Hal ini menunjukkan bahwa pengunjung merasa informasi yang mereka dapatkan tentang rumah kopi dan pasar dari sumber digital adalah benar dan dapat dipercaya. Ini bisa mencakup informasi seperti lokasi, menu, harga, dan ulasan. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, fasilitas, kualitas produk, dan promosi digital itu sangat berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap minat beli rumah kopi dan pasar. Yang berarti semakin baik fasilitas, semakin baik kualitas produk, serta semakin efektif dilaksanakannya promosi digital, maka minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar akan meningkat. Yang kedua, fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli rumah kopi dan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lengkap fasilitas yang disediakan, maka minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar akan meningkat. Yang ketiga, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli kopi dan pasar. Yang berarti semakin baik kualitas produk, maka minat beli konsumen pada rumah kopi dan pasar akan meningkat. Yang keempat, promosi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli rumah kopi dan pasar. Yang berarti bahwa semakin efektif pelaksanaan promosi digital, maka minat beli akan semakin meningkat. Berikutnya saran. Saran yang pertama, fasilitas secara keseluruhan adalah cukup baik. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi dengan cara peningkatan fasilitas tidak hanya memenuhi 100 kebutuhan pengunjung, seperti menyediakan kursi yang empuk dan sofa untuk pelanggan yang ingin bersantai. Perbaiki desain interior untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menarik serta memperlebar kawasan agar semakin banyak konsumen yang dapat menikmati suasana dan berbagai varian menu pada rumah kopi. Saran yang kedua, kualitas produk rumah kopi secara keseluruhan cukup baik. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi dengan cara membuat kemasan yang lebih menarik dan sesuai dengan preferensi pelanggan. Menjaga konsistensi rasa produk kopi melalui kontrol kualitas dan proses yang ketat. Memastikan rasa kopi yang gurih dan memuaskan dengan memilih bahan baku yang berkualitas tinggi. Saran yang ketiga, promosi digital secara keseluruhan adalah cukup baik. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi dengan dua cara. Yang pertama, meningkatkan visibilitas dengan mengoptimalkan kehadiran online, menggunakan SEO dan SEM, serta memanfaatkan kemitraan dengan influencer.
Yang kedua, meningkatkan interaksi dengan memfasilitasi interaksi pelanggan melalui platform yang mendukung komentar, melibatkan pelanggan dalam kampanye interaktif, dan responsif terhadap umpan balik. Saran yang keempat, bagi penelitian selanjutnya yang meneliti tentang minat beli, maka disarankan untuk menambah variabel bebas lainnya dalam penelitian tentang minat beli, dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli seperti kualitas pelayanan, variasi produk, dan harga. Terima kasih.